Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder grup saham CTS Saham. Pak Andri, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Andri. Saya akan coba ulas dari sisi teknologi lainnya. Ada Goto, Pak. Kemarin Goto juga menjadi pendongkrak indeks harga saham gabungan sehingga ditarik ke atas dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini penguatan masih terus berlanjut di level 127 penutupan. Analisis Anda untuk Goto, dan kebetulan Pak Andri juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini ada Bapak Joni dari Jakarta. Ingin cicil buy untuk Goto, level menarik berapa yang direkomendasikan ini? Silakan Pak Andri. Ya, kalau untuk Goto kan memang cycle-nya kan masih naik. Halo Pak Andri? Ya, halo. Ya, suaranya kurang jelas Pak. Silakan dilanjutkan kembali. Ya, emang kita di sini emang Goto ini masih bagus ya. Bagus untuk jangka pendeknya, tapi not good untuk jangka menengahnya. Di semester 2 kalau saya pikir lebih akan volatile lagi ya. Jadi emang kalau jangka pendek, kan kemarin target kita di sini berapa kali kita sudah bilang 132, 150. Kemarin ketiganya 147, jadi udah hampir mendekati lah target kita jangka pendeknya. Karena juga terlihat di sini di 200 swing average-nya sekarang berada di 159. Jadi masih ada sekali lagi naik sebelum drop ya lebih dalam lagi. Jadi emang untuk Goto ini mungkin sekarang ini kan sentimennya bagus karena ada isu perubahan CEO-nya ya. Ya. Patrick Waluyo, jadi ini good news karena beliau juga dari Northstar, jadi biasanya juga banyak posisi saham-saham bagus, jadi emang di sini juga bisa memberikan momentum ya. Cuman masalahnya kan masih ada gap, intraday gap waktu indeks MSCI di 110 yang harus kita cermati. Jadi kalau kita beli, mendingan kita belinya di area 110 sampai di area 100, stop loss yang murah di area 90, atau untuk long termnya stop lossnya di bawah 81. Target kita masih 150 sampai 159 untuk kita untuk sell on strength. Oke, cicil buy di harga bawah di 100 dan 110 untuk Bapak Joni dari Jakarta. Penutupan hari ini di 127, menguat di 1,60%. Analisis untuk Goto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan di tengah penantian kebijakan suku bunga The Fed ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan big cap BMRI, lebih ke arah akumulasi buy dengan supportnya di 4.810, resisten hingga ke 5.425. Kemudian MDKA, akumulasi buy dengan supportnya di 2.850, resisten hingga 3.530. Kemudian ada Bumi juga direkomendasikan dengan rekomendasi buy on weakness 90 hingga 125, dan Pegas juga direkomendasikan buy on weakness 13.30 hingga 15.25. BMRI, MDKA, Bumi, dan juga ada Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, langsung saja kita ke BMRI, pertimbangan terutama dari sisi teknikal, sehingga BMRI masuk ke dalam salah satu pilihan Anda. Silakan Pak. Yang pertama emang Bank Mandiri emang bagus ya. Kan setelah stock split seperti kita bilang beberapa waktu yang lalu, emang pastinya pasti akan ada distribusi. Ya, jadi makanya dia tidak performnya seperti tahun kemarin ya. Semester pertama ini memang underperform untuk Bank Mandiri. Ya, tapi ini yang juga memberikan peluang juga untuk para trader ya, karena bisa beli di area 4980 sampai dengan 5000, sekarang ini loncat 5125. Jadi masih konsolidasi antara 5275 sampai dengan 5480 ya untuk kita untuk jangka pendek. Jadi kalau untuk yang jangka menengahnya bisa menuju ke 54 sampai dengan 5475. Untuk jangka menengahnya sih lebih bagus, kita targetnya masih 6000 ya untuk Mandiri ya. Jadi emang masih bisa kita untuk jangka pendek maupun juga jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi emang saham ini bagus yang untuk trading lah dibandingkan BCA atau BNI ya. Mending kita bagus preferennya ke Mandiri. Baik, penutupan hari ini di 5125 menguat di 1,99%. Di current price direkomendasikan tidak untuk ambil posisi Pak Andri, atau tunggu koreksi di bawah 5.100-an terlebih dahulu? Ya sebenarnya kalau lihat momentum sekarang ini, saya sebenarnya karena ini udah naik ya, kita kan tadi kan sudah break di atas 5.075 ya. Sudah break 2 hari yang lalu, jadi seharusnya bisa menuju di sini 5.200 sampai dengan 5.275 ya. Jadi tapi saya pikir untuk jangka pendek ini sebelum the Fed meeting, saya pikir kemungkinan masih akan range masih di bawah 5.250 sampai 5.275 untuk kita take profit dulu. Jadi setelah ada kejelasan the Fed, mungkin market akan rally. Oke. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua
dari MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk, penutupan hari ini melemah di 3.100, di melemahnya di 0,32%. Rekomendasinya juga lebih ke akumulasi buy ini. Dengan posisi penutupan hari ini, lagi-lagi ini kalau ingin akumulasi, apakah harus menunggu di bawah level 3.000-an terlebih dahulu, Pak Andri? Ya kalau teknikal kan ada dua macam ya. Kita bisa melakukan akumulasi itu artinya cicil beli, ya cicil beli atau bisa melakukan buy thickness atau kita buy breakout, buy di atas 3170 untuk MDK. Di MDK ini mas sebenarnya untuk medium termnya sih masih belum bottom ya. Hati-hati. Jadi kalau untuk jangka pendek sebulan ini bisa ada ribuan dulu karena sudah murah ya. Tingginya 5.400 sekarang 3.000 dan diskon lebih dari 40%. Dan juga mengikuti dari pergerakan harga chopper dan juga harga nikelnya ya, harga emas yang sekarang lagi distribusi. Tapi kalau melihat sekarang nanti the Fed nanti maksudnya sih the Fed nanti ternyata menguntungkan untuk komoditas ya, metal ya itu juga untuk MDK. Jadi kalau di atas 3170 kita buy targetnya 33470 sampai sini minimal targetnya 3530 untuk MDK ya. Stop loss-nya berada di 2950 sampai 2850 untuk perubahan trennya. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga ada Bumi Resources Tbk. Penutupan hari ini menguat di 1,80% dan berada di level 113. Di perdagangan beberapa waktu lalu sempat tertekan dan sudah menembus di bawah level 100-an. Bagaimana analisis Anda? Pembalikan arah untuk Bumi, kemudian juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Andri. Apakah ada peluang untuk Bumi menguat di atas level 120-an, Pak? Ya kalau lihat peluangnya sih masih ada ya, karena juga minyak kan masih ada peluang naik lagi ke minyak 74. Jadi juga good untuk sampul. Ya, berapa kali kita bilang di sini target kita downgrade ke 160, 132 kemarin kecapai ya. Sekarang kan 137. Rebound lagi. Jadi ya, targetnya kita turunkan lagi sekarang ke 92 gap ya tahun 2022. Jadi artinya kalau coal balik lagi di bawah 100 berarti ya not good juga untuk saham-saham coal. Tapi kalau di sini karena sekarang ini coal masih bertahan rebound dulu lah dari target teknikalnya bisa balik lagi 145, 160 berarti ya good juga untuk Bumi bisa menuju di atas 115 untuk buy breakout-nya. Targetnya sini 121 sampai dengan 132 ya untuk Bumi. Oke. Saya pikir masih bisa kita manfaatkan jangka pendek ya karena stop loss juga murah ya berada di 106 sampai dengan di 90. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Andri untuk Pegas Pak. Penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat. Dalam beberapa waktu terakhir juga Pegas sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam 1 bulan. 14.50 sebelumnya sempat ditembus meskipun level 1.900 masih cukup jauh ini dengan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir ini. Analisis secara teknikal untuk Pegas, Pak Andri. Ya Pegas kan sama seperti kayak Telkom ya, Mas David ya. Akhirnya kan kumdet dividen. Ya. 141 kalau Telkom kan 160. Sama polannya juga sama. Jadi kemungkinan ya nanti akan dibanting. Mengejas dari harga 141 dan juga dilihat di sini Pegas pun dari monthly chart-nya pun juga belum selesai ya bottomnya, hati-hati. Jadi kemungkinan dia akan break di bawah 1325. Jadi makanya kita lebih kecenderungan untuk rekomendasi buy on weakness. Nah, ini cukup bagus karena good untuk investasi untuk secara fundamental, tapi good juga untuk technical kalau kita bisa beli dapat harga yang bagus di harga bawah ya 1320 sampai 13.400 untuk Pegas. Baik, memanfaatkan momentum pelemahan di pekan depan dengan proyeksinya penutupan hari ini 14.30 dengan support tadi ada di 13.30. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada BMRI, MDKA, Bumi dan juga ada Pegas. Pak Andri, kita akan jeda terlebih dahulu pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ada Ibu Jenny, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham HRTA. Pak Andri, Harta Dinaka Abadi Tbk. Penutupan hari ini di 360 menguat cukup signifikan di 8,43%. Tapi kalau secara harian ini mulai dari 29 Mei saham HRTA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ingin masuk untuk trading, apakah direkomendasikan di posisi current price saat ini tidak, Pak Andri? Ya kalau untuk ini ya, kalau RTA kan kemarin kan ARB ya, Ya. ARB sebelumnya hari ini juga sempat gap down ya, gap downnya pas itu ini pure technical ya, karena bottomnya sama nih double bottom di 284, dari 284 dan rebound sampai dengan di sini tertingginya di 234. Nah sekarang kalau membeli ya kita agak hati-hati ya, karena ini sepertinya belum bottom ya, karena ini porsi 4. Ya, jadi kalau 4, kalau di wave itu koreksi gitu, kita beli bandingnya untuk ke new high lagi nanti di atas 450 lagi.
Tapi karena ini masih volatile ya, karena kemarin banyak isu-isu negatif juga positif, ya mix, jadi ini mendorong harga sahamnya volatile. Tapi kalau kita mau masuk, mending kita beli aja mendingan ya, kita beli kepalanya dulu di atas 384, nanti buntutnya kita masuk lagi. Kalau dia mencapai di sini kan tadi pagi kan gap down ya, jadi artinya juga range-nya di bawah 300, mending kita untuk kita beli lagi. Jadi emang hati-hati sama ini karena masih volatile. Saya pikir kalau ada lagi di bawah 300, saya pikir cukup bagus ya, karena stop loss-nya berada di 284 sampai dengan 252. Oke, selanjutnya ada Bapak Tino dari Pacitan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham SIMP. Pak Andri, Salim Infomas Pertama TBK. Sudah punya di harga bawah tapi ingin untuk investasi jangka 1,5 tahun ini. Mau nambah muatan ini, apakah layak tidak untuk average up untuk SIMP Pak Andri? Penutupan hari ini di 396 Pak. Ya sebenarnya kalau lihat dari teknikalnya ya, turunnya juga sebenarnya terbatas. Saya pikir ini sudah bottoming ya. Karena kan biasanya kalau untuk CPU itu kan naiknya kan biasanya di kuartal 4 sampai dengan kuartal pertama. Jadi kalau kita beli sekarang ya bisa kita ambil muatan di sini ya. Ini juga nih polanya untuk medium termnya juga polanya pola invert and soldier ya, pola bullish. Dia memang terlihat di sini ya, untuk next targetnya sih di sini untuk jangka pendeknya 404 ya. Kalau 404 tembus, ya target berikutnya adalah 415 sampai dengan sini 430. Tapi kalau untuk jangka pendek sih saya pikir kurang menarik, tapi kalau jangka panjang saya pikir bisa di sini bisa menuju targetnya untuk ke 520 sampai dengan ke 590 lagi. Baik, selanjutnya ada Ibu Lisa dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Tekim Pak Andri. Langsung support dan resistennya Pak. Ya kalau Tekim sama dengan sisternya ya, company-nya di NKP, jadi di sini terlihat ini ya ada take rebound dulu ya, karena sini bentukan pola invert and soldier juga, double bottom. Ya ada gap juga di sini di 6150 sampai dengan sini gapnya di 6750. Jadi saya pikir ngisi gap dulu ya. Jadi kemudian untuk jangka pendek ini saya bisa cermati ya, di sini stop loss-nya di bawah 5750 untuk supportnya. Support berikutnya adalah support yang pertama di sini 5875 dan support yang kedua di sini 5600, targetnya 6150 sampai dengan 6750. Oke. Next Ibu Susi dari Bandung Jawa Barat menanyakan saham Saratoga SRTG Pak Andri. Analisisnya support dan resisten terdekat Pak. Ya kalau Saratoga bottomnya belum selesai ya. Hati-hati, emang tapi untuk jangka pendek ini kita lihat support paling dekatnya adalah 1515. Ya kalau kita tembus targetnya adalah 1350. Ya, tapi kalau di sini dia bisa tembus di atas 1605, targetnya di sini juga terbatas. Ini ada gap di atas sini 1690. Jadi emang kalau memang bottomingnya sudah mencapai jangka pendeknya ya, kalau jangka menengah belum bottom ya. Kalau di bawah di atas 1515 bertahan, targetnya di sini adalah 1590 sampai dengan 1860 untuk SRTG. Baik, selanjutnya ada Fean dari Pacitan ini menanyakan saham Sage Pak. Sabta Usaha Gemilang Indah TBK. Minusnya sudah 60,53% Pak. Udah cukup dalam, mau cut loss sayang, mau average antisipasi, sahamnya tidur katanya. Bagaimana analisisnya Pak Andri? Singkat saja Pak untuk Sage. Ya, kalau Sage sendiri ini kan sebenarnya sudah mendekati 50 ya. Tapi kalau kita lihat beberapa ada saham CAKK dulu pernah seperti ini, IPO naik kencang terus dibanting, itu kan balik lagi. Cuman tapi saya pikir ini terlihat ini juga volumenya tinggi, jadi karena ini ada yang short sell. Ya, jadi lihat di sini terlihat ada yang maksa turun ya. Jadi emang hati-hati untuk saham ini. Saya pikir untuk jangka menengah masih bisa di hold ya. Meskipun sampai 50 pun, karena polanya sama seperti saham banyak saham seperti ini yang hari rebound lagi bahkan menyentuh di atas 400 lagi. Tapi kalau untuk jangka pendek 3-6 bulan saya pikir kemungkinan ya range-nya antara bisa sampai dengan 60 sampai dengan 170 ya untuk Sage. Oke, waktu kita cukup terbatas Pak Andri, tampaknya pembahasan Sage tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan di pekan depan. Pak Andri, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup saham CTS Saham. Dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.